Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Regina Niken Yulantari, SE MSI yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Saya Felina Azharesnaini yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 3 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang penerapan teori permanent income pada toko kelontong di daerah Jember. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori konsumsi. Teori konsumsi merupakan teori yang menjelaskan perilaku konsumen dalam menghabiskan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya, di mana kegiatan konsumsi akan diliputi oleh 4 teori. Yang pertama, teori konsumsi Keynes, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, permanent income hypothesis, yaitu pendapatan permanen yang terdiri dari pendapatan periode yang lalu ditambah dengan withdrawal income yang diyakini menjadi bagian dari pendapatan permanen. Lalu yang ketiga yaitu relative income hypothesis, yaitu pengeluaran untuk konsumsi yang ditentukan oleh pendapatan relatif, serta yang keempat yaitu life cycle hypothesis. Yang selanjutnya adalah permanent income hypothesis. Permanent income hypothesis atau hipotesis pendapatan permanen dikemukakan oleh Milton Friedman. Menurut teori ini, pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua pendapatan, yakni pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Menurut Friedman, konsumsi pada saat ini tidak bergantung pada pendapatan saat ini, tetapi lebih pada expected normal income atau rata-rata pendapatan normal, yang disebut sebagai permanent income. Pendapatan permanen terdiri dari pendapatan periode yang lalu ditambah dengan windfall income yang diyakini menjadi bagian dari pendapatan permanen. Windfall income adalah keuntungan atau pendapatan yang tidak terduga atau tidak terencana yang diperoleh seseorang atau sebuah entitas. Ini bisa datang dari berbagai sumber seperti warisan, hadiah, bonus besar, atau kenaikan nilai investasi yang tiba-tiba. Berdasarkan teori ini, jika kebijakan ekonomi menghasilkan peningkatan pendapatan, hal tersebut belum tentu berarti peningkatan belanja konsumen. Nah, selanjutnya adalah kurva permanent income hypothesis. Berdasarkan gambar tersebut, menjelaskan bahwa puncak gelombang konjungtur, pendapatan aktual atau biasa disebut Y, lebih tinggi daripada pendapatan permanen atau biasa disebut YP. Konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen. Maka, konsumsi aktual atau biasa disebut C akan sama dengan konsumsi permanen atau yang biasa disebut CP, karena pada saat itu pendapatan permanen sebesar YP. Sepanjang fungsi konsumsi jangka pendek didasarkan pada pendapatan aktual dan konsumsi aktual, maka Y, P merupakan titik fungsi dari konsumsi jangka pendek. Pada saat di lembah konjungtur, maka konsumsi C sama dengan konsumsi permanen atau CP, yaitu konsumsi pada saat pendapatan permanen, sama dengan YP, dan Y, C merupakan titik lain dalam fungsi konsumsi jangka pendek. Pada saat di lembah konjungtur, maka konsumsi C sama dengan konsumsi permanen CP, yaitu konsumsi pada saat pendapatan permanen sama dengan YP. Dan Y, C merupakan titik lain dalam fungsi konsumsi jangka pendek. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsumen, antara lain, yang pertama, faktor personal. Faktor ini termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, gaya hidup, nilai-nilai, dan kepercayaan individu. Kedua, faktor sosial, terdiri dari kelompok sosial, keluarga,
budaya, norma sosial, dan tingkat pengaruh dari orang lain dalam pengambilan keputusan konsumen. Faktor yang ketiga, faktor psikologis. Faktor ini melibatkan kebutuhan, motivasi, persepsi, sikap, keyakinan, dan pembelajaran individu yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Yang keempat, faktor situasional, meliputi situasi pembelian, promosi produk, harga, ketersediaan produk, dan penawaran lain yang terjadi pada waktu tertentu. Yang kelima, faktor ekonomi, di mana faktor ini meliputi tingkat pendapatan, harga produk, inflasi, ketidakpastian ekonomi, dan faktor-faktor ekonomi lainnya juga dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Faktor yang keenam, faktor teknologi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi perilaku konsumen, seperti kemudahan aksesibilitas, pengaruh media sosial, dan pengaruh digitalisasi pada keputusan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardanul Laili dengan NIM 230810101052. Jadi saya akan menyampaikan hasil wawancara dari kelompok kami apakah sesuai dengan teori permanent income hypothesis. Jadi teori ini menyeratkan bahwa perubahan perilaku konsumsi tidak dapat diprediksi karena berdasarkan pada ekspektasi individu. Berdasarkan teori ini, meskipun kebijakan ekonomi berhasil meningkatkan pendapatan perekonomian, tetapi mungkin kebijakan tersebut tidak memberikan efek pengganda dalam hal peningkatan belanja konsumen. Dalam teori ini, mereka menghendaki pola perilaku konsumsi yang lebih merata dari waktu ke waktu. Dasar pemikiran Milton juga menyebutkan bahwa individu lebih memilih memperlancar konsumsi mereka daripada meningkatkan konsumsi mereka akibat fluktuasi pendapatan jangka pendek. Sedangkan seperti yang diketahui bahwa di toko kelontong itu tidak ada pendapatan tetap. Pendapatan mereka banyak atau sedikit tergantung sepi dan ramainya toko. Sehingga kami menyimpulkan bahwa dalam teori ini individu akan menetapkan konsumsi mereka relatif sama dari waktu ke waktu. Apabila pendapatan mereka naik, mereka akan memilih untuk menabung uang tersebut. Sehingga pada saat pendapatan mereka turun, mereka akan menggunakan tabungan tersebut untuk memenuhi konsumsi mereka sehari-hari. Sehingga kami juga menyimpulkan bahwa hasil wawancara sesuai dengan teori ini karena berdasarkan data yang kami peroleh, 50% lebih dari mereka memilih menetapkan konsumsi saat pendapatan naik maupun turun. Nah, dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan memungkinkan untuk menabung. Rata-rata konsumsi per bulan sekitar 30 juta rupiah, untuk pendapatan yang diperoleh sekitar 60-90 juta rupiah. Jika pendapatan meningkat, konsumsi hanya ditambah sedikit, sedangkan sisanya akan ditabung. Jika pendapatan menurun, prioritas utama adalah mengurangi konsumsi atau berhemat agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Ya kalau sepi ya 35, 40 gitu dah. Kalau ada rame ya 25, 30 gitu deh. Itu bukanya dari pagi sampai malam ya? Iya. Nanti ada 24 jam tapi malam bisa jam 8 itu untuk besok. Dalam segala sesuatu juga tidak kata-kata tidak sekitar 3 tahun. Kadang ya. Sama dia jadi Kadang naik turun, kadang naik gitu dah. Buat stok tokonya. Sama 50 itu buat makan-makan itu. Kita buat ini yang masih kita tabung sisanya besok sini. Kalau ditabung kira-kira berapa? 10 gitu misalnya. Enggak, karena ini kan sistem dari di sini kerja gitu. Jadi tiap bulannya saya
yang punya itu kan bisa dibagi dua gitu. Jadi ada catatan biasa gitu. Tapi Kalau ditabung ya ya dikit-dikit gitu katanya, soalnya masih ada kebutuhan lain kayak gitu. kalau Kalau misalnya pendapatan permanen naik itu uangnya didapat buat konsumsi, maksudnya makanya ditambahin atau enggak? Tergantung ini nggak boleh. Jika ada kenaikan pendapatan, maksudnya menggunakan semuanya untuk dikonsumsi atau ditabung ya? Ya separuh ditabung, separuh digunakan gitu buat makan sehari-hari. Banyak nanti makanya jadi lebih yang mahal tetap. terus kalau pendapatannya naik itu biasanya ditabung apa buat dibeliin stok barang lagi? Tapi nabung nggak, Mbak? Biasanya berapa persen dari pendapatan Ibu? 10%. Kalau tak ditabung, ini 10% dari pendapatan itu. Kalau dia ya 10% dari pendapatan. Berarti ini terus. Itu katanya, soalnya masih ada kebutuhan lain kayak gitu. Ya nggak mesti ya, kadang sampai 3, kadang ya 2 gitu, nggak mesti sampai 3 Pak. Soalnya kan toko ini kan buat jualan ya, buat makan juga ya gitu kan. Ya tergantung, kalau ada ya pakai tabungan, kalau enggak ya dipakai lagi, diputar dah aja deh. Ya boleh. Makanya itu kayak ya jadi kurang itu. Kalau misal Anda kakak 5 juta saja, misal beli minyak gorengnya itu tetap dengan merek yang sama atau mereknya yang lebih? Ya, kalau merek atau pakai ini sama. Ini kalau ada sisa uang sama yang lain, sama yang lain. Berarti lebih baik stok gitu. Kalau konsumsi itu kayak gini itu ya, soalnya kan kalau kayak gini kan pengaruh juga nih, kalau beli kosong kan nanti jadinya pembelian jadi mana gimana. Cuma yang berkurang itu paling gaji tiap bulannya gitu. Yang lain itu sebenarnya mempengaruhi pengeluaran dari tambah produksi. Iya itu pasti itu Kak. Tambah bahan naik ya tambah harus juga sama juga kan mau berapa juga. Ini ya Kak. Bingung juga jadi mau jual berapa. Alhamdulillah semulai hari-hari ini ramai. Biasanya kalau ada Jadi lebih banyak. Pertama jangan sampai ada barang kosong. Soalnya kalau ada barang kosong kan nyari itu balik kan. Kalau udah barang tubuh sendiri kosong, ada sama masuk kembali lagi. Misalnya di pulang nggak ada, lama-lama nggak gitu, terus sakit, jaga